Dalam video kali ini, saya akan membahas yang pertama itu ada konsep value dalam marketing, yang kedua ada kemampuan bersaing perusahaan, yang ketiga ada marketing capabilities, yang keempat ada elemen superior service, dan yang terakhir akan dibahas tentang value in use. Dalam pemasaran, nilai atau value merujuk pada manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh pelanggan dari suatu produk atau layanan. Ini yang membuat produk atau layanan tersebut menarik bagi konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Ada beberapa jenis nilai yang dapat ditawarkan dalam pemasaran. Yang pertama ada nilai fungsional. Ini terkait dengan manfaat langsung yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan seperti kualitas, kehandalan, kinerja, fitur, atau harga yang kompetitif. Yang kedua itu ada nilai emosional. Ini berkaitan dengan hubungan emosional atau psikologis yang dikembangkan antara pelanggan dan produk atau merek. Kemudian yang ketiga, nilai sosial. Ini berhubungan dengan bagaimana produk atau merek mempengaruhi persepsi sosial pelanggannya. Yang keempat, ada nilai tambah. Nilai tambah ini dapat mencakup berupa garansi, layanan purna jual, dukungan pelanggan, atau program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan tersebut. Yang kelima, ada nilai harga. Ini berkaitan dengan perbandingan antara manfaat yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa nilai atau value ini penting dalam pemasaran. Yang pertama itu ada diferensiasi dari pesaing. Nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan dapat menjadi faktor kunci dalam membedakan perusahaan dari pesaing tersebut. Jadi jika kita dapat memberikan nilai yang unik atau lebih baik daripada pesaing, pelanggan cenderung memilih produk atau layanan kita. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nilai yang baik membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik. Jika pelanggan merasa bahwa produk atau layanan yang diberikan manfaatnya ini relevan dan memadai, mereka pun akan lebih puas dan mungkin menjadi pelanggan yang setia. Yang ketiga, meningkatkan citra merek. Membangun dan menyampaikan nilai yang kuat kepada pelanggan membantu membangun citra merek yang positif. Jadi jika merek perusahaan dikaitkan dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh pelanggan, maka perusahaan dapat membangun kepercayaan, loyalitas, dan reputasi yang baik. Yang keempat, meningkatkan daya tarik pasar. Produk atau layanan yang memberikan nilai yang baik kepada pelanggan cenderung lebih menarik bagi pasar. Hal ini dapat membantu dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang kelima, mengoptimalkan harga. Nilai yang kuat dapat membantu meyakinkan pelanggan bahwa harga yang mereka bayar sebanding dengan manfaat yang mereka terima nantinya. Jika pelanggan percaya bahwa mereka mendapatkan nilai yang baik, mereka akan lebih cenderung bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Yang keenam, memperkuat hubungan pelanggan. Dengan memberikan nilai yang konsisten dan memenuhi harapan pelanggan, perusahaan dapat membangun hubungan lebih kuat dengan pelanggan tersebut. Hubungan yang baik dengan pelanggan dapat menghasilkan pelanggan yang setia, merekomendasikan produk atau layanannya kepada orang lain, dan meningkatkan retensi pelanggan. Dalam konteks strategi pemasaran, RBV memainkan peran penting sebagai dasar untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas yang unik dan bernilai dalam mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Berikut ini adalah peran RBV dalam strategi pemasaran. Yang pertama itu, identifikasi sumber daya dan kapabilitas. RBV membantu perusahaan mengidentifikasikan sumber daya dan kapabilitas kunci yang dapat menjadi dasar keunggulan kompetitifnya. Yang kedua itu ada pemilihan segmen pasar yang tepat. Berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, RBV membantu perusahaan dalam memilih segmen pasar yang sesuai untuk memfokuskan upaya pemasaran mereka. Yang ketiga, itu ada diferensiasi produk dan layanan. RBV memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berfokus pada diferensiasi produk dan layanan mereka berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang ada. Yang keempat, pengembangan keunggulan kompetitif. RBV membantu perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang dengan menginvestasikan sumber daya dan kapabilitas yang langka dan sulit ditiru.
Yang kelima, itu ada inovasi dan pengembangan sumber daya. RBV ini mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan sumber daya dan kapabilitas mereka. Keunggulan kompetitif yang strategis memainkan peran kunci dalam strategi pemasaran. Ini merujuk pada keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atas pesaingnya dalam hal nilai yang diberikan kepada pelanggan, posisi pasar yang kuat, atau kemampuan yang unik dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Berikut ini adalah peran strategi competitive advantage dalam strategi pemasaran. Yang pertama itu ada diferensiasi produk atau layanan. Dengan memiliki fitur, manfaat, atau kualitas yang unik, perusahaan dapat menarik perhatian pelanggan dan membedakan diri mereka di pasar yang ramai. Yang kedua, ada posisi pasar yang kuat. Keunggulan kompetitif strategis membantu perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan posisi yang kuat di pasar tersebut. Dengan memiliki posisi yang kuat, perusahaan dapat mempengaruhi pasar, menarik pelanggan baru, dan menjaga pesaing jauh di belakang. Yang ketiga, ada keunggulan biaya. Keunggulan kompetitif strategis ini dalam hal biaya memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Keunggulan biaya dapat dicapai melalui efisiensi operasional, skalabilitas yang baik, atau akses ke sumber daya yang murah. Keempat, fokus pada segmen pasar yang tepat. Keunggulan kompetitif strategis memungkinkan perusahaan untuk memilih dan fokus pada segmen pasar yang tepat. Dengan memahami sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, perusahaan dapat menargetkan segmen pasar di mana mereka dapat memberikan nilai yang unik dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik daripada pesaingnya. Yang kelima, pertahanan terhadap pesanan. Keunggulan kompetitif strategis membantu perusahaan membangun pertahanan yang kuat terhadap pesaing. Dengan memiliki keunggulan yang sulit ditiru atau digantikan, perusahaan dapat menciptakan hambatan bagi pesaing untuk masuk ke pasar atau mencapai tingkat yang sama. Ini memberikan keamanan jangka panjang dan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan posisi yang menguntungkan. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning yang merupakan konsep dasar dalam pemasaran. Kita akan bahas untuk yang pertama itu ada segmentation atau segmentasi, yaitu mengacu pada proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku serupa. Dengan memahami perbedaan dalam segmen pasar, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Lalu untuk targeting atau penargetan adalah proses memilih segmen pasar yang paling menarik dan relevan untuk perusahaan. Penargetan ini melibatkan identifikasi kelompok target yang akan menjadi fokus upaya pemasaran perusahaan tersebut. Kemudian untuk positioning atau penempatan, ini melibatkan menciptakan citra yang diinginkan di benak pelanggan dalam kaitannya dengan produk atau layanan perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membedakan dirinya dari pesaing dan mengkomunikasikan keunggulan dan manfaat yang unik kepada pelanggan tersebut. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis dan pendekatan manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami, mengelola, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. CRM ini melibatkan penggunaan teknologi dan proses bisnis yang bertujuan untuk mengumpulkan data pelanggan, menganalisis informasi tersebut, dan menerapkan strategi yang relevan untuk meningkatkan hubungan dan kepuasan pelanggan. Tujuan utama dari CRM adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan cara memahami kebutuhan mereka, memberikan layanan relevan, dan menjaga komunikasi yang efektif. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang bisnis baru, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. CRM juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja penjualan dan layanan pelanggan, memantau kemajuan proyek, mengelola kampanye pemasaran, dan menghasilkan analisis yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Manajemen produk dan harga adalah dua aspek penting dalam pemasaran yang berkaitan dengan pengembangan dan penetapan harga produk atau layanan ditawarkan oleh perusahaan. Berikut ini ada beberapa langkah dalam manajemen produk, meliputi penelitian pasar, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan, menganalisis tren pasar, dan memahami persaingan. Yang kedua, ada pengembangan produk, yaitu merancang, mengembangkan, dan memproduksi produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan nilai tambah.
Yang ketiga, ada penentuan fitur produk. Ini menentukan fitur dan atribut yang akan dimiliki oleh produk, serta keunggulan yang membedakannya dari pesaing. Yang keempat, itu ada penentuan harga. Ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, harga pesaing, permintaan pasar, dan strategi pemasaran perusahaan untuk menentukan harga yang tepat. Yang kelima, ada peluncuran produk. Ini merencanakan dan melaksanakan strategi peluncuran produk ke pasar, termasuk kampanye pemasaran, distribusi, dan dukungan pelanggan. Berikut ini ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam manajemen harga, antara lain yaitu tujuan bisnis. Ini menetapkan harga yang sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan tersebut, seperti memaksimalkan laba atau memperoleh pangsa pasar. Yang kedua itu ada biaya produksi. Ini memperhitungkan biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan margin keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga itu ada permintaan pasar, mengkaji kepekaan pelanggan terhadap harga, mengevaluasi harga pesaing, dan memahami tingkat permintaan dan elastisitas harga tersebut. Selanjutnya ada nilai produk. Ini menilai nilai dan manfaat yang ditawarkan oleh produk atau layanan perusahaan dan menentukan harga berdasarkan persepsi pelanggan terhadap nilai tersebut. Selanjutnya itu ada strategi penetapan harga. Ini memilih strategi penetapan harga yang sesuai, seperti penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berdasarkan nilai, penetapan harga yang bersaing, atau strategi penetapan harga dinamis. Brand management atau manajemen merek adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola, memperkuat, dan melindungi citra dan identitas merek mereka. Tujuan utama dari brand management adalah membangun hubungan emosional dan kepercayaan antara merek dan pelanggan, sehingga merek menjadi berharga dan berbeda daripada pesaingnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam brand management. Yang pertama ada identitas merek, harus mencerminkan nilai-nilai inti merek dan menarik bagi target pasar. Yang kedua ada positioning atau penempatan. Maksudnya itu mengatur posisi merek di benak pelanggan dalam kaitannya dengan pesaing. Yang ketiga, ada komunikasi merek. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti periklanan, pemasaran konten, media sosial, dan aktivitas promosi lainnya untuk membangun kesadaran merek, memperkuat citra merek, dan mempengaruhi persepsi pelanggan. Yang keempat, itu ada pengalaman pelanggan. Ini mencakup semua aspek dari sebelum pembelian hingga setelah pembelian, termasuk kualitas produk, pelayanan pelanggan, dukungan purna jual, dan interaksi dengan merek melalui berbagai macam saluran. Yang kelima itu ada pengawasan merek, melindungi dan mempertahankan citra merek melalui pengawasan yang cermat terhadap penggunaan merek, mengendalikan kualitas produk dan layanan, serta melibatkan diri dalam tindakan hukum jika ada pelanggaran merek tersebut. Yang keenam, itu ada perluasan merek. Ini melibatkan pengembangan ekstensi merek, merger atau akuisisi merek lain, atau pengembangan merek yang baru yang terkait dengan merek utama. Analisis pesaing adalah proses mempelajari dan memahami pesaing langsung dan tidak langsung di pasar yang sama dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, strategi, dan taktik mereka. Ini memberikan wawasan penting tentang lingkungan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik dan mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Yang pertama itu identifikasi pesaing. Melakukan identifikasi pesaing langsung yang beroperasi dalam pasar yang sama dengan produk atau layanan serupa. Yang kedua, kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi ini maksudnya yang relevan tentang pesaing. Ini dapat mencakup profil perusahaan, struktur organisasi, produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, harga, saluran distribusi, keunggulan kompetitif, reputasi merek, dan kinerja keuangannya. Yang ketiga itu ada evaluasi strategi pesaing. Ini meninjau strategi pemasaran mereka, kegiatan promosi seperti apa, dan upaya penjualan seperti apa. Pelajari juga bagaimana mereka menghadapi tantangan pasarnya, seperti perkembangan teknologi, tren industri, atau perubahan kebutuhan pelanggan tersebut. Yang keempat, itu ada evaluasi keunggulan dan kelemahan pesaing. Tinjau bagaimana kelemahan atau kekurangan mereka yang dapat memberikan peluang bagi perusahaannya.
Misalnya, apakah mereka memiliki masalah kualitas produk, layanan pelanggan yang buruk, atau kurangnya inovasi. Yang kelima, itu ada identifikasi peluang dan ancaman. Analisis pesaing memungkinkan untuk mengidentifikasikan peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus ditangani. Yang terakhir, ditindaklanjuti. Ini dapat meliputi penyusunan strategi pemasaran, inovasi produknya, peningkatan layanan pelanggan, atau pemilihan segmen pasar yang baru. Perusahaan harus memastikan bahwa nilai-nilai pelayanan terintegrasi dalam setiap aspek operasional dan bahwa semua anggota organisasi mendapatkan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Berikut ini adalah beberapa peran penting budaya pelayanan atau service culture dalam perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Budaya pelayanan yang kuat mendorong semua anggota organisasi untuk fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggannya. Dengan memprioritaskan pelayanan yang baik, perusahaan dapat menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Yang kedua, memperkuat reputasi perusahaan. Budaya pelayanan yang baik dapat membantu membangun reputasi perusahaan yang kuat di mata pelanggan dan industri. Ketika perusahaan terkenal dengan pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional, mereka cenderung menarik lebih banyak pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan. Budaya pelayanan yang positif juga berdampak pada retensi karyawan. Ketika perusahaan memberikan perhatian yang besar pada pelayanan pelanggan, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi akan lebih cenderung bertahan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi tim. Budaya pelayanan juga mendorong kolaborasi tim yang efektif. Ketika semua anggota tim memiliki orientasi pelayanan yang sama, mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, saling mendukung, dan berbagi pengetahuan serta pengalaman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Yang kelima, inovasi berbasis pelanggan. Budaya pelayanan yang kuat juga mendorong inovasi berbasis pelanggan. Yang kelima, inovasi berbasis pelanggan. Budaya pelayanan yang kuat juga mendorong inovasi berbasis pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan masalah pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan keinginan pelanggannya. Budaya pelayanan yang positif mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggannya. Yang keenam, memperkuat loyalitas pelanggan. Budaya pelayanan yang baik menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan membangun hubungan jangka panjang. Dengan pelayanan yang unggul, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan bisnis jangka panjang nantinya. CSR adalah konsep di mana perusahaan secara sukarela berkontribusi terhadap pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari CSR adalah untuk membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Melalui CSR, perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sambil menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Sustainability dalam pemasaran mencerminkan pendekatan bisnis yang memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan pemasaran. Hal ini melibatkan pengembangan strategi pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan guna mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari sustainability dalam pemasaran. Yang pertama, produk dan inovasi. Perusahaan dapat memperhatikan keberlanjutan dalam pengembangan produk dan inovasi. Mereka dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan, menggunakan bahan baku yang berkelanjutan, atau mengurangi dampak lingkungan dari siklus hidup produk. Inovasi juga dapat berfokus pada menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk konsumennya. Yang kedua, komunikasi pemasaran.
Dalam komunikasi pemasaran, perusahaan dapat menggambarkan nilai-nilai keberlanjutan mereka kepada konsumennya. Hal ini mencakup menyampaikan informasi tentang keberlanjutan produk, praktik produksi yang bertanggung jawab, dan dampak positif yang dihasilkan. Komunikasi yang jujur dan transparan akan membantu membangun kepercayaan dan kesadaran konsumen terhadap praktik keberlanjutan perusahaan tersebut. Yang ketiga, segmen pasar berkelanjutan. Perusahaan dapat menyasar segmen pasar yang memiliki preferensi terhadap produk atau layanan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang nilai dan kebutuhan konsumen yang berkelanjutan, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang memenuhi harapan segmen pasar ini dan mendorong adopsi produk berkelanjutannya. Yang keempat, promosi dan packaging. Dalam aktivitas promosi, perusahaan dapat menggunakan pesan yang mendukung keberlanjutan dan bertindak sebagai pembawa perubahan positif. Yang kelima, rantai pasokan berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pemasaran juga melibatkan atau memperhatikan praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasokan. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pemasok yang mempraktikkan produksi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini membantu memastikan bahwa produk yang dipasarkan nantinya memiliki integritas keberlanjutan dari hulu ke hilir. Konsep value in use mengacu pada persepsi nilai atau manfaat yang diterima oleh konsumen dari pengguna atau pemanfaatan produk atau layanan dalam konteks nyata atau penggunaan sehari-harinya. Evaluasi strategi pemasaran ini penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi strategi yang telah diterapkan, serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan nantinya. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam evaluasi strategi pemasaran. Yang pertama, tentukan tujuan yang diinginkan. Tentukan tujuan dan indikator kinerja kunci atau KPI yang ingin dicapai dengan strategi pemasaran. Tujuan yang jelas akan memberikan dasar untuk mengevaluasi keberhasilan strategi tersebut. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data yang relevan untuk mengevaluasi kinerja strategi pemasaran. Data ini dapat mencakup data penjualan, data pelanggan, data kampanye pemasaran, data perilaku konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis data. Lakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja strategi pemasaran. Analisis ini dapat melibatkan penggunaan metode statistik, pemodelan data, dan teknik analisis lainnya. Yang keempat, identifikasi keberhasilan dan kelemahan. Identifikasi aspek-aspek strategi pemasaran yang berhasil dan yang memberikan hasil yang positif. Hal ini akan membantu dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan nantinya. Yang kelima, itu pelajari dari pengalaman. Pelajari pelajaran berharga dari evaluasi strategi pemasaran sebelumnya. Identifikasi apa yang berhasil dan kenapa, serta apa yang tidak berhasil dan mengapa. Pelajaran ini dapat membantu dalam pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien di masa depan. Yang keenam, lakukan penyesuaian dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, buat rencana tindakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi pemasaran.